pertengkaran kalian, oknum habaib, enggak dengan saya sebutnya semuanya, oknum habaib dan Kiai Maduddin, pertengkarkan itu atas nama kalian saja ya, jangan bawa Rasul. Kiai Maduddin mengklaim menjaga nasab Rasul, oknum habaib juga begitu, mengklaim paling duria Rasul. Jadi tak perlulah bawa Rasul. Lihat pendukung-pendukung kalian begitu barbarnya, siap mempersekusi, dikit-dikit siap perang. Itu bukan cerminan orang yang mencintai Rasul ya. Lihat Sayyidina Hasan, kata Nabi ketika Sayyidina Hasan lahir, la'allallahu wa la'allallahu yuslihu bihi baina fi'ataini minal muslim. Ingatlah kata-kata Nabi terakhir sebelum menjelang ajalnya, ummati ummati. Gimana bisa mahabbah dijelaskan ya Kang Mas? Ya mahabbah nggak bisa dijelaskan. Mahabbah yang bisa dijelaskan gitu cuma haluisme di atas namakan mahabbah. Ada orang ngaku mahabbah Rasul, tindakannya mempersekusi. Ya ngaku aja ngaku mahabbah Rasul. Pokoknya ngaku aja. Pokoknya yang penting aku sekarang judulnya ngaku aja dulu. Ini tadi habis ngebuka Abu Ma'syar. Ada orang yang pengen tahu Abu Ma'syar. Ini berkaitan mahabbah. Saya ingin mengutip kalam Syekh Nawawi di dalam kitab Qomiyut Tughyan. Qala al-Fudail, benar ya. Syekh Nawawi mengutip kalam Imam Fudail bin Iyad. Dengerin baik-baik. Wabil jumlati fi da'wal mahabbati, ini kalam Syekh Nawawi mas ini ya. Wabil jumlati fi da'wal mahabbati khatrun. Totalnya kata Syekh Nawawi, jumlah jamblehnya, kesimpulannya, fi da'wal mahabbah, tentang mengklaim, mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul adalah khatrun, maras miris. Apa maras miris itu bisa diartikan ragu-ragu, dipertanyakan gitu loh. Pasti bahasa Indonesianya apa sih khotrun itu? Ya Allah. Nah, inilah khazanah bahasa Arab itu ya. Bahasa Arab itu ada banyak bahasa ya. Yang kadang pemaknaannya secara bahasa Indonesia itu masih isti'arah, masih minjem. Falidzalika, maka karena demikian kata Syekh Nawawi. Nah, di sini lalu kemudian Syekh Nawawi mengutip kalam Imam Fudail. Qala al-Fudail, idza qila laka atuhibbullah. Yang enak mengaji aja langsung dari awal ya. Wa qala Hatim bin Alwan quddisa sirruh man idda'a thalathan bi ghairi salasin, yes intinya samalah. Fa huwa kadzabun. Barang siapa yang mengklaim 3 hal tanpa ada 3, orang tersebut pendusta. Man idda'a hubballahi min ghairi wara'in an maharimihi fa huwa kadzabun. Barang siapa yang mengklaim mencintai Allah tanpa wara'i, maka tanpa wara'i, tanpa menjaga an maharimihi, dari keharaman Allah, fa huwa kadzabun, orang itu pembohong. Wa man idda'a mahabbatan nabi min ghairi mahabbatil faqri fa huwa kadzabun. Dan barang siapa mengklaim mencintai nabi tanpa mencintai kefakiran, orangnya nggak mau fakir, panik kalau nggak punya duit, panik kalau fakir, melakukan segala cara agar diapresiasi, melakukan segala cara agar banyak duit, fa huwa kadzabun, maka orang itu pembohong dalam klaimnya. Artinya bukan kafir, bukan, dalam klaimnya mengakui mencinta nabi itu pembohong. Man idda'a hubbal jannati min ghairi infaqi malihi fa huwa kadzabun. Barang siapa yang mengklaim cinta kepada surga tapi tanpa, orangnya pelit, tanpa infak mal, fa huwa kadzabun. Lalu kemudian kedepannya kata Syekh Nawawi tadi, wabil jumlati, dilencat aja ya. Totalnya tentang klaim mencintai Allah ini atau mencintai Rasul itu wis maras miris, diragukan klaimnya. Ini ngomong idda'a, ngomong dakwah, mengaku mencintai Allah, mengaku mencintai Rasul, mengaku mencintai Rani Mukherji. Pada akhirnya bermuara kepada Imam Fudail bin Iyad. Kata Imam Fudail, idza qila laka,
Apabila engkau diucapkan, dipertanyakan, atuhibbullah, apa engkau mencintai Allah? Nah ini kalau nih ya, kalau kita ada yang nanya, hai Mahesa, apa kau cinta Allah? Kata Fudail bin Iyad, faskut, Mahesa kamu diam, jangan menjawab. Mahesa, netizen, kalau engkau ada yang nanya, apa engkau mencintai Allah? Faskut. Ini saran Imam Fudail bin Iyad, lalu saran daripada Imam Fudail bin Iyad ini dikutip oleh Syekh Nawawi, diikuti dan disampaikan. Fa innaka in qulta la kafarta. Karena kalau engkau jawab la, saya tidak mencintai Allah atas nama tawadhu, hati-hati, kafarta, maka kita kufur. Wa in qulta na'am falaysa wasuka wasfal muhibbin. Kalau kita jawab bahwa kita tidak mencintai Allah, maka sifat kita tidak mencerminkan orang yang mencintai Allah. Kalau Anda mengklaim mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi lalu tindakan Anda ngajak orang untuk menyerang umat Islam yang lain yang beda golongan, Anda pembohong. Kalau Anda mengklaim mencintai Nabi, atas nama cinta Nabi mempersekusi orang, maka klaim itu bohong. Di sini ada 3 cinta yang dibahas oleh Syekh Nawawi. Klaim mencintai Allah, klaim mencintai Nabi, klaim mencintai surga. Makanya jujur, maka hati-hati embruter, jangan mudah menyebut-nyebut nama cinta. Cinta Allah, cinta Rasul, waduh ketinggian. Bahkan klaimmu mencintai kekasihmu, klaimmu mencintai istrimu, belum tentu kau bisa pertanggungjawabkan. Lalu bagaimana ketika kau mengklaim mencintai Allah? Lalu bagaimana ketika kau mengklaim mencintai Rasulullah SAW? Klaimmu saja mencintai kekasihmu, mencintai istrimu, mencintai suamimu, belum tentu kau bisa pertanggungjawabkan sepenuhnya. Apalagi klaim mencintai Allah, di mana tadi dikatakan min ghairi mahwara'in min maharimihi. Berat, saudara. Lalu Anda mengklaim mencintai Nabi dengan cara mencintai durianya, tapi siap menghantam umatnya Nabi yang lain, yang bisa jadi itu juga durianya. Lalu cinta macam apa kau? Kalau Anda sudah membawa sesuatu itu dengan Nabi, maka tidak harus duri ya, umatnya juga harus disayangi. Jadi sudahlah, buat kalian yang sedang berseteru, jangan kau bawa-bawa Nabi dengan perilaku-perilaku kotormu. Kau saya sebut provokator kalau bawa-bawa Nabi tapi tindakannya provokasi. Kalau kau bawa-bawa Nabi tapi tindakannya menyerang umat Islam yang lain, Anda provokator, siapapun Anda. Jadi kalau kau memperjuangkan pemikiranmu, memperjuangkan keyakinanmu, ya kau perjuangkan saja pemikiranmu. Tak perlu kau bawa-bawa Nabi dengan tindakan-tindakan yang jauh dari nilai-nilai Nabi. Salam memberut. Dia membuat embruter, hati-hati. Saya aja menyeleksi embruter itu gak sembarangan. Kenapa saya menyeleksi embruter sementara mereka imam besar lain asal mendukung ditampung? Nah, karena memang tujuannya mereka mungkin ya nyari masa. Masa gak nyari masa? 10 embruter yang militan, 10 embruter yang jujur, 10 embruter yang sejati lebih baik, lebih utama bagi Maesa ketimbang 1000 viewer, 1000 penonton. Saya netizen untuk pengen diakui jadi embruter aja saya seleksinya ketat banget. Jadi nggak gampang jadi ngaku embruter itu. Berbeda dengan kelompok sebelah itu loh. Cukup berseragam, cukup muji-muji. Gak bisa bro. Ini soal perjuangan bro. Secara manusiawi saya tuh kadang kasihan, ada 3 embruter yang militan yang sering ngebantu lah perjuangan saya. Tapi 3 nama ini namanya nggak pernah saya sebut. Kalau live nongol nggak dipuji-puji, karena saya juga harus menjaga perasaan embruter lain yang bahkan nggak bisa apa-apa gitu. Jadi saya perlakukan para embruter dengan perlakuan yang sama.
Nah, sekarang orang mengklaim dikit-dikit cinta Allah, apalagi dibikin lagu, beli kadang. Ma fi qalbi ghairullah, Allahu Allah, ma fi qalbi ghairullah, dasar pembual. Jadi jangan muluk-muluk ya. Kalau kau punya pemikiran, perjuangkan pemikiranmu karena itu bagian daripada jati dirimu. Tapi tak perlu kau bawa Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau bawa saja dirimu. Karena yang berseteru dengan Anda adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa jadi duriannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ya. Jadi jangan bawa-bawa Nabi. Ini pesan secara umum saya sampaikan untuk oknum-oknum habaib. Pesan ini juga saya sampaikan untuk Kiai Ahmaduddin, CS. Jangan merasa paling durian Nabi. Ya. Karena ketika Anda barbar menghadapi saudara Anda yang muslim yang berbeda pandangan, ya tadi seperti kata Imam Fudail, falaisa wasfuka wasfal muhibbin. Jadi pertengkaran kalian, oknum habaib, enggak dengan saya sebutnya semuanya, oknum habaib dan Kiai Ahmaduddin, pertengkarkan itu atas nama kalian saja ya, jangan bawa Rasul. Kiai Ahmaduddin mengklaim menjaga nasab Rasul, oknum habaib juga begitu, mengklaim paling duria Rasul. Jadi tak perlulah bawa Rasul. Lihat pendukung-pendukung kalian begitu barbarnya, siap mempersekusi, dikit-dikit siap perang. Itu bukan cerminan orang yang mencintai Rasul ya. Lihat Sayyidina Hasan, kata Nabi ketika Sayyidina Hasan lahir, la'allallahu wa la'allallahu yuslihu bihi baina fi'ataini minal muslim. Ingatlah kata-kata Nabi terakhir sebelum menjelang ajalnya, ummati ummati. Jadi kita semua yang dzurriyyah dan yang bukan dzurriyyah adalah sama istimewanya di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Anda umat jangan sekali-kali minder. Waduh, saya golongan bawah karena bukan dzurriyyah Nabi. Jangan. Kalian itu umat Rasul, di mana para nabi sebelumnya berharap pengen jadi umat Rasul. Para nabi tidak berharap jadi dzurriyyahnya Kanjeng Rasulullah SAW, tapi berharap menjadi umat Rasulullah SAW. Jadi kalian wahai para umat, kalian itu manusia istimewa ya. Jadi jangan berlebihan, jangan sampai mengatasnamakan Nabi tapi tindakannya persekusi. Jangan sampai mengatasnamakan Nabi, tindakannya mengajak saling membenci. Jadi artinya kalau tindakan Anda menyerang sebagaimana Mae Sambo, ya nggak usah bawa Nabi gitu loh. Pertengkarkan saja pemikiran kalian, argumentasikan saja apa yang kalian yakini, gitu ya. Siapa orang yang tidak tahu kalimat Rasulullah SAW, ummati umat? Apa itu tidak cukup menjadi dalil istimewanya umat Nabi Muhammad SAW? Jadi intinya dalam pertengkaran sebuah pemikiran jangan bawa-bawa Nabi, ya. Seandainya ini ngomong menghayal, ini bukan halu tapi menghayal. Seandainya Nabi Muhammad SAW masih hidup, atau itu terlalu aneh lah, seandainya ini masanya Imam Mahdi, kayaknya oknum-oknum Habib dan rombongan Kiai Ahmaduddin ini dua-duanya akan dipanggil kayaknya oleh Imam Mahdi. Ini ngomong seandainya, menghayal itu. Duanya akan bisa jadi kena eksekusi. Oknum habaib yang memprovokasi, ngajak umat menyerang sama pihaknya Kiai Ahmaduddin yang dikit-dikit ngomong siap perang, kayaknya dua-duanya dipanggil, dua-duanya bisa jadi dieksekusi itu. Jadi sekali lagi tolonglah ya, silahkan berbeda, silahkan bertengkar pemikiran, jangan bawa-bawa Nabi untuk sebuah kegaduhan ya. Karena jika Anda dzurriyyah Nabi, maka umat Nabi pun yang bukan dzurriyyah tetap istimewa. Ingat kata Syekh Nawawi ya, buat yang mengklaim dirinya dzurriyyah daripada Maulana Hasanuddin Banten. Ingat kata-kata Syekh Nawawi di dalam kitab Qomiyah Utuhyan tadi, wabil jumlati fi da'wal mahabbati khotrun. Kata Syekh Nawawi di dalam Qomiyah Utuhyan, barang siapa yang mengklaim mencintai Allah tapi tidak waro'i, tidak menjaga an maharimihi, dari haramnya Allah, fa huwa kadzdzab, orang itu pembohong.
Barang siapa yang mengaku cinta Rasul, kata Syekh Nawawi di dalam kitab Qawaidut Tughyan, barang siapa yang mengaku cinta Nabi tapi tidak suka fakir. Bukan orang fakir loh. Fakir, kefakiran. Tidak mau dirinya hidup fakir. Dia sibuk mencari duit dengan alasan pengen bisa bersedekah, dengan alasan pengen membangun pondok. Tapi sejatinya di dalam hati dia tidak mau fakir. Barang siapa yang masih seperti ini tapi mengklaim mencintai Nabi, maka klaimnya itu kadzab, kata Syekh Nawawi, pembohong orangnya. Dan barang siapa yang mengklaim cinta surga tapi dia tidak mau bersedekah, bohong. Lalu kemudian di ujung kata Syekh Nawawi, wa bil jumlati fi da'wal mahabbati khatrun. Alhasil jangan ngaku-ngaku mencintai Allah, tak perlu. Lakukan saja apa yang Allah perintahkan, hindari apa yang Allah larang. Tak perlu Anda mengaku-ngaku. Karena cinta itu soal hati, soal rasa. Orang lain memang tidak tahu, tapi Allah yang kau klaim Anda cintai, Allah Maha tahu. Jadi lakukan saja perintahnya, singkiri larangannya.